Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Vina, Hadir. hadir. Bila, Hadir. hadir. Lutfi, Hadir. Cici, Hadir. hadir semua ya. Ya. Jika sudah, buka buku kalian. Sekarang materi kita pada siang hari ini yaitu tentang hormat dan Patuh kepada orang tua. Dulu. Nah, yang pertama ada hormat dan patuh kepada Orang. Nah, di dalam Islam itu mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing itu memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam ajaran Islam. Kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak itu diwajibkan untuk berbuat apa? Baik pada orang tua. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa, coba Vina, mana Vina? Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu la wa la tusriqu bihi syai'in wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Bu, Kurba ini apa? wal yatama. Sampai mana? Ini. Coba ulangi. Ulangi dari awal coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu la wa la tusriqu bihi syai'in wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari lil junbi wasahibi Bi al-jandi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum inna la yuhibbu man kana muhtalan fahuron. Nah, di dalam surat An-Nisa ini kita diperintahkan untuk sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Jadi sembahlah Allah dan jangan menyembah yang lain. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan Tetangga jauh. teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, jadi di dalam Quran surat An-Nisa ini kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada Orang-orang.
teman jauh maupun teman dekat. Dan Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Nah, kemudian berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Jadi, berbakti kepada orang tua itu bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Nah, kita lahir dari seorang ibu. Nah, jadi kita harus berbuat baik kepada ibu kita. Kemudian ada yang mau tanya? Saya. Iya, Pak. Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara apa, Bu? Jika orang tua masih hidup, cara menghormati dan berbaktinya ya? Iya. Temennya ada yang bisa jawab nggak? Enggak. Nah, gimana sih cara menghormati dan mematuhi? Coba dengerin siapa yang tanya tadi? Cici. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua jika orang tuanya itu masih hidup. Nah, yang pertama itu ada mendengarkan semua perkataannya. Nah, siapa yang di sini yang kalau dibilangin orang tuanya ngelawan? Aku biasanya. Nah, itu nggak boleh ya. Jarang tapi pernah. Kayak aku. Nah, itu nggak boleh ya, karena kita harus menghormati dan mematuhi orang tua. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Nah, siapa yang suka bantu-bantu? Aku. Berarti berbakti semua ya. Setiap hari setiap soal pasti aku. Nah, kemudian yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Nah, contohnya seperti apa? Ini kalau berangkat sekolah pada salim nggak? Salim berarti itu kita berbakti kepada Orang tua. Nah, itu ya cara menghormati dan berbakti jika orang tua kita masih hidup. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak. Jika tidak, nah, cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Gimana cara menghormatinya? Mendoakan ayah dan ibu setelah kita selesai sholat. Kemudian menyambung tali silaturahmi sama misalnya sama Sahabat orang tua. terus melanjutkan Cita-cita orang tua. Jadi jika orang tua kita sudah meninggal itu cara berbaktinya mendoakan, kemudian menyambung silaturahmi, Melanjutkan cita-cita orang tua. Nah, itu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian ada hormat dan patuh kepada guru. Guru itu siapa sih? Guru itu Orang tua kita? Kalau di Sekolah. di Rumah. guru. Sekolah. Sekolah. Nah, kenapa sih kita harus menghormati dan berbakti kepada guru? Karena guru itu kalau di sekolah menjadi orang tua kita. Nah, guru itu berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita. Nah, mulai dari TK. TK nggak? TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun ada seorang guru. Nah, berkat jasa guru kita juga bisa membaca, benar nggak? Benar. Terus, kita bisa menulis. terus Kita bisa membaca. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati seorang guru. Gimana sih cara menghormatinya? Coba ada yang tahu nggak? Menyapa dan mengucapkan syarat saat bertemu. Terus? Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Dalam duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, yang pertama menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Udah belum? Udah ngelakuin belum? Ya.
harus menghormati guru karena guru itu orang tua kita. Kemudian mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Udah semangat belum? Semangat. Kemudian yang keempat itu ada memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Nah, kalau lagi belajar itu nggak boleh gurunya ngomong terus ngobrol sendiri tuh. Nah, itu tidak boleh. Tidaklah duduk di hadapan guru dengan sopan Dan tenang. Nah, kalau gurunya di depan, ya ke depan dong pandangannya. Masa ngobrol sendiri? Itu sampai itu yang di belakang. Cici. Nah, di dalam ajaran Islam itu juga guru atau ulama itu harus dihormati dan dimuliakan. Di sini ada yang ngaji nggak? Ngaji TPA. Itu juga namanya guru. Guru ngaji. Nah, kita bisa ngaji itu berkat guru ngaji. Makanya kita kalau misalkan guru ngaji itu menyampaikan materi, nah kita itu harus mendengarkannya, tidak boleh berbicara sendiri ya. Ya. Itu saja. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Jika tidak, ibunya mau tanya. Kenapa kita tadi harus hormat kepada orang tua? Apa? Coba. Tadi kan udah disampaikan. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat dilakukan kepada orang tua. Itu apa itu tadi? Apa coba? Jika orang tua masih hidup maka Yang ibu tanyanya kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena ini sudah mengandung kita 9 bulan. sejak dini. Yang berisik ya. 9 bulan. Kalau ayah, kenapa kita harus hormat kepada ayah? Karena ayah yang menafkahi kita. Menafkahi kita. Pinter anak-anak ibu ya. Yang terbang. Nah, terus kenapa kita harus hormat kepada guru? Karena Guru yang mengajari kita. Karena kita tidak usia dini. Guru berjasa besar Coba satu-satu dulu apa? Cici, coba Cici apa Cici? Guru memberikan ilmu, Memberikan ilmu terus memberikan ilmu, Vina, coba Vina. Apa Vina? Guru itu orang tua kita di sekolah. Nah, itu ya. Itu materi kita. Itu materi kita pada siang hari ini. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan kerjakan soal yang ada di halaman belakang. Boleh secara berkelompok. Silakan. Waktunya 1 menit. 10 menit dari sekarang. Yang kerja tangannya ya. Udah dikerjain.
Bagi seluruh anak, orang yang harus dia utamakan untuk mendapatkan kebaikan dirinya adalah apa? Sikap yang benar kita memiliki akidah yang berbeda dengan pendapat yang beda. Pendapat kita sama ibu kita beda. Kita harus apa? Tetap berbakti kepada yang ditanyain enggak? Bagas. Sikap yang benar ketika Kon medio nek. Medio nek. Bagas kon medio. Sampai 6 toh? enggak kelihatan ya? Enggak, sampai ke sana nanti lo Bu. Kira apa? 10. Nanti aja dibahas bareng. Itu adalah hadis yang mengatakan sama kan dengan suci. Salah satu berjihad menjaga nama Sholat. disambungkan dengan berjawab yang menjelaskan kebutuhan apa ini? Dila mopen, dila jalan dia. Bu, nomor 7 gak kelihatan. Nanti aja nanti. Ya kalau kelihatan nanti kita bahas. Mana aku bodohmu? Yang kerja tangannya, bukan mulutnya. Mama saya bisa tahu. Ayo udah belum? Cici pikir anak. Hah? Tanam. Jadi sampai sih guys. Udah. Aku dipakai Kalau udah coba dibaca dari Dila. Dari Dila. Apabila kedua orang tua belum mampu memenuhi semua kebutuhan kita dengan layak, maka sikap kita yang benar adalah bersabar atas keadaan orang tua. Ada yang salah nggak? Enggak. Kalau enggak kita lanjut nomor 2. Ayo, Pena. Berikut yang merupakan contoh perilaku durhaka kepada kedua orang tua adalah Apa? menjaga nama baik. Berdusta kepada Durhaka itu apa? Melawan orang tua. kepadanya. Berdusta kepadanya.
kepadanya. berdusta kepadanya. Betul. Terus sama 3. Bagi seorang anak orang yang harus ia utamakan untuk mendapatkan kebaikan dirinya adalah ibu. Ada yang salah nggak? Enggak. Lanjut. Sikap yang benar. Sikap yang benar ketika orang tua memiliki akidah yang berbeda dengan kita adalah saya tetap berbuat baik kepada mereka. Betul. Terus semua. Betul. Terus sama 5. Sikap yang mencerminkan pengalaman dari firman Allah surah Luqman 13 sampai 17 adalah Apa? Apa jawabannya? D. Nomor 5. D. Surat Al-Luqman itu mematuhi semua perintah orang Tua meskipun kepada Allah. Betul. Masa salah? Nomor 6. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Pinky. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, pahala berbakti kepada orang tua dapat disamakan dengan Sholat. Betul. Wah, ibadah. Betul. Nah, nomor 7 kelihatan nggak? Kelihatan. tapi Merawat Allah melarang kita untuk mengatakan Kepada orang tua. Berikut ini perbuatan yang serupa dengan mengucapkan kecuali memukul. apa? Itu apa kan? Mengejek. Yang A memukul, yang B merawat. Menyakin. Allah melarang kita untuk mengatakan kepada orang tua. Perbuatan yang serupa dengan mengucapkan apa? Memukul. Kecuali Menyakin. perbuatan yang itu apa namanya, perbuatan mengatakan itu sama aja kita melawan orang tua. Nah, yang bukan melawan orang tua yang mana? Merawat. Iki apa menang? salah satu upaya untuk menjaga nama baik orang tua adalah Melakukan perbuatan berkehendak ke hati sendiri. selalu menaati permintaan orang tua yang baik maupun buruk. Apa? Salah satu upaya untuk menjaga nama baik orang tua. Selalu menaati permintaan orang tua yang baik maupun buruk. Yang C, tidak mencela orang tua. Orang tua lain. Yang ini. Mencoret. Yang D ya. Salah ibu. Terus yang nomor 9. Berikut ini perintah orang tua yang tidak perlu ditaati adalah Perintah untuk membelikan keperluan rumah tangga di toko. perintah menyisihkan uang saku untuk tabung, perintah untuk selalu bangun pagi, perintah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mengambil barang milik orang lain. Jadi apa? B. Perintah orang tua yang tidak perlu ditaati. D. Perintah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mengambil barang milik orang lain. Kan nggak boleh mengambil barang milik orang lain, ya kan? Ya. Nomor 10. Dalam surah Al-Isra, perintah Allah setelah untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah perintah untuk B. Apa? B berbakti kepada Allah.
Berbakti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Oh, ini sudah? Sudah. Ada yang benar semua? Aku benar semua. Aku benar semua. Nah, kalau udah, Bu, mau tanya. Kan tadi kan Allah melarang kita untuk mengatakan ah, tapi kita kok mengatakan itu ya? nah berarti mulai sekarang kita tidak boleh mengatakan Ah, kepada orang tua kita. Karena itu sama aja kita melawan. Nah, misalnya Tina ambilin sapu. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Malas piman kok coba. durhaka banget Dila. Nah, itu kita durhaka loh. Kalau durhaka masuk mana? Kita mau durhaka. Mau dimasukin neraka? Berarti kita tidak boleh Mama itu udah. Mas piman mak kono warok iki kenapa? Dia disunting. Lagi ngawur banget Dila. Nah, jika udah, Ibu kasih PR ya. Ya. Coba kalian cari contoh hormat dan patuh kepada orang tua itu yang seperti apa. Contohnya, kemudian cara menghormati guru itu seperti apa. Nah, besok minggu depan dikumpulkan sama Ibu ya. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak. Jika tidak, tutup bukunya. Kita siap-siap pulang dengan berdoa terlebih dahulu. Durhaka banget kamu Dila. Kau boleh durhaka ya. Siap, Bu. Oh, tak durhaka aku Dila. Murka aku Dila. Soalnya durhaka sama orang tua. Coba siapin dulu, Dila. Siapin teman-teman. Mari kawan-kawan bersama doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrinal insana lafil usri illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Ya. Nanti diculik saya takut. Siapa pelan-pelan? Nah, Ibu akhiri belum. Ibu belum salam. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi